Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 7 bab yang ke-9, yaitu materi memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah apa sholat Jumat itu. Nah, coba diperhatikan pada gambar ini ya. Nah, di sini ada khotib ya. Khotib itu jadi orang yang berceramah ketika pelaksanaan sholat Jumat ya. Nah, sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat, jadi dilaksanakan 2 rakaat ya, dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Jadi dalam ayat ini Allah menegaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa sholat Jumat itu hukumnya wajib, jadi harus dilaksanakan. Dan kita pun apapun kegiatan ekonomi yang kita lakukan pada saat hari itu harus ditinggalkan. Karena hukumnya wajib, tidak bisa dilewatkan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sholat Jumat ini pertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah di sebuah wadi. Jadi wadi itu lembah ya, yang terletak di kampung Bani Sulaim. Letaknya berdekatan dengan Masjid Quba. Nama lembah tersebut adalah Wadi Ranuna. Nah, jadi ketika Rasul sedang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, maka Rasul itu singgah di beberapa tempat. Nah, diantaranya adalah di Quba. Maka di Quba ini kemudian didirikan sebuah masjid, namanya Masjid Quba. Nah, setelah itu Rasul beranjak lagi. Sampailah di suatu lembah namanya Wadi Ranuna. Nah, di Wadi Ranuna ini kemudian Rasul itu melaksanakan sholat Jumat. Setelah itu kemudian Rasul melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Nah, untuk memperingati sholat Jumat pertama di Wadi Ranuna ini, maka didirikanlah sebuah masjid di sana ya, namanya adalah Masjid Jumat. Maka ada beberapa peraturan yang terkait sholat Jumat ya. Yang pertama adalah sholat Jumat ini dilaksanakan secara berjamaah, jadi tidak boleh sendiri-sendiri ya, jadi harus berjamaah. Kemudian yang kedua, sholat Jumat adalah sholat wajib bagi muslim laki-laki. Jadi bagi setiap muslim yang laki-laki ini hukumnya wajib ya, bagi yang sudah baligh ya. Kalau bagi perempuan sunnah ya, kalau bagi perempuan sunnah. Kemudian yang ketiga, sholat Jumat ini dilaksanakan setiap minggunya pada hari Jumat. Jadi dilaksanakannya pada hari Jumat, tidak bisa diganti ya. Kemudian yang keempat, sholat Jumat ini dilaksanakan pada waktu zuhur. Jadi tidak bisa bergeser juga waktunya. Jadi pada waktu zuhur saja. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai syarat wajib dari sholat Jumat ya. Yang pertama adalah harus Islam atau seorang muslim ya. Jadi kalau non muslim tidak usah. Yang kedua adalah baligh. Baligh itu artinya dia telah dewasa. Kalau bagi laki-laki maka sudah mengalami mimpi basah. Kalau bagi perempuan maka sudah datang bulan. Kemudian harus berakal. Berakal itu artinya waras.
sudah mampu membedakan benar dan salah ya. Kalau misalkan anak kecil itu masih belum wajib ya, tapi hanya sunnah saja belajar untuk melaksanakan sholat Jumat kalau masih kecil ya. Kemudian yang keempat adalah laki-laki. Jadi wajibnya itu hanya bagi laki-laki saja. Kalau bagi perempuan itu tidak wajib. Tapi kalau misalkan mau ikut juga tidak apa-apa. Kemudian sehat dan mampu. Maksudnya adalah tidak dalam keadaan sakit ya, dan mampu melaksanakan sholat Jumatnya. Jadi kalau misalkan sakit sedang berbaring, tidak usah dipaksakan ya, cukup di rumah saja. Kemudian yang keenam adalah menetap. Jadi artinya bukan seorang musafir ya, jadi artinya warga lokal. Tapi kalau musafir maka diperbolehkan untuk sholat zuhur. Tapi kalau misalkan mau sholat Jumat juga tidak apa-apa ya, kalau musafir ya. Tapi kalau orang yang menetap itu wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian syarat sah pendiriannya, yang pertama adalah harus di tempat yang bermukim. Artinya di lingkungan masyarakat, tempat pemukiman masyarakat. Jadi tidak bisa sholat Jumat itu diadakan secara mendadak ya, misalkan di gunung, misalkan tiba-tiba di hutan gitu, tidak bisa ya. Tapi harus di tempat yang bermukim, artinya tempat tinggalnya para penduduk. Kemudian harus berjamaah. Jadi bukan sholat munfarid ya, bukan sholat bersendirian, tapi harus sholat yang berjamaah. Ada dua pendapat ya, ada yang mengatakan minimal harus 40, tapi yang lain mengatakan minimal 2 orang. Jadi tidak masalah ya, silahkan berpendapat yang mana. Kemudian harus dilaksanakan pada waktu zuhur. Jadi kalau misalkan dilaksanakan bukan pada waktu zuhur maka tidak syah ya. Kemudian didahului doa khutbah. Jadi kalau sholat Jumat itu memang harus 2 khutbah dulu ya, baru kemudian dilaksanakan sholat Jumatnya. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang rukun khutbah Jumat. Yang pertama mengucapkan puji-pujian kepada Allah ya, banyak misalkan innal hamdalillah atau alhamdulillah, silahkan ya. Kemudian yang kedua membaca salawat atas Rasulullah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah gitu ya, kita berbicara seperti itu. Kemudian yang ketiga mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang keempat berwasiat ya, atau memberi nasihat, misalkan ittaqillah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya. Jadi bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa, seperti itu. Kemudian yang kelima membaca ayat Al-Qur'an. Nah, untuk ayat Al-Qur'an ini biasanya disesuaikan dengan materi khutbahnya. Gitu. Jadi kalau misalkan materi khutbahnya tentang kepemimpinan, ya kita membaca ayatnya tentang kepemimpinan ya. Misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan seterusnya gitu. Misalkan seperti itu ya. Kemudian berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Contohnya misalkan Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, dan seterusnya seperti itu ya. Itu rukunnya ya. Sekarang syarat khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah Jumat ini dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat. Itu yang pertama ya, di pada waktu zuhur. Kemudian yang kedua, khutbah Jumat ini dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Jadi kalau khotibnya mampu berdiri maka harus berdiri, kecuali kalau khotibnya itu tidak mampu berdiri. Kemudian yang ketiga, khotib hendaknya duduk di antara 2 khutbah. Jadi ketika khutbah pertama selesai, maka kemudian khotib itu duduk sebentar, kemudian berdiri kembali, seperti itu. Kemudian khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Jadi memang kalau pada masa sekarang sudah ada mikrofon ya, maka tidak jadi masalah. Tapi memang harus
jelas dan keras. Gitu. Yang kelima, khutbah ini dilaksanakan secara berturut-turut, jarak antara kedua-duanya. Jadi antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua itu harus berturut-turut, jadi jedanya jangan panjang. Gitu. Kemudian khatib juga harus suci dari hadas dan najis ya. Kemudian juga khatib harus menutup aurat, jadi memakai pakaian untuk sholat ya yang selayaknya, yang sopan dan menutup aurat. Kemudian sekarang kita akan berbicara tentang sunnah sholat Jumat. Nah, yang pertama sunnahnya itu adalah khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Jadi posisi khatib itu lebih tinggi daripada posisi para jamaah. Nah, kemudian khutbah ini disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang, dan mudah dipahami. Jadi kalau misalkan ketika khutbah boleh menggunakan bahasa daerah, boleh juga menggunakan bahasa Indonesia. Karena intinya khutbah adalah materi itu tersampaikan kepada para jamaah, maka kita harus menggunakan bahasa yang dipahami oleh para jamaah. Ya, kemudian yang ketiga, khatib menghadap ke jamaah sholat Jumat. Jadi khatib harus menghadap ke jamaah ya, tentu saja. Yang keempat, khatib membaca salawat atau yang lainnya di antara dua khutbah. Jadi kalau khatib membaca salawat juga diperbolehkan. Kemudian yang kelima, khatib menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan puji-pujian, salawat Nabi, dan berwasiat. Jadi misalkan innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ittaqillah haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi seperti itu ya. Pertama puji-pujian, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, berarti salawat kepada Nabi. Kemudian ittaqillah, jadi bertakwalah kamu. Berwasiat kepada para jamaah itu untuk selalu bertakwa, seperti itu. Kemudian yang keenam, jemaah hendaknya diam, tenang, dan memperhatikan khutbah Jumat. Jadi jemaah itu harus diam ya ketika sholat Jumat. Kalau dia berbicara, maka pahalanya itu tidak dapat, itu hanya dapat kewajiban saja. Kemudian yang ketujuh, khatib hendaknya memberi salam. Memang harus salam dulu ya, assalamualaikum dulu. Jadi khatib salam, assalamualaikum, baru kemudian muadzin itu dia azan gitu ya, baru khatib berdiri setelah muadzin azan, baru khatib mulai ceramah gitu, berkhutbah. Kemudian yang kedelapan, khatib hendaknya duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran. Nah, apa saja sih sunnah dari sholat Jumat? Yang pertama adalah sebelum kita melaksanakan sholat Jumat ya, maka kita melaksanakan mandi terlebih dahulu ya di rumah sebelum kita pergi ke masjid. Kemudian yang kedua, kita memakai pakaian yang bagus dan disunahkan yang berwarna putih. Jadi karena ini memang sholat Jumat ya, seminggu sekali ya, kita pakai pakaian yang layak ya, yang bagus. Kemudian yang ketiga, memakai wangi-wangian. Nah, memakai wangi-wangian ya. Kemudian yang keempat, memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Jadi kita rapih lah ya pergi sholatnya. Dan yang kelima, menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi kita kalau misalkan waktu kita luang ya kita segerakan saja. Nanti kalau di masjid bisa baca Quran atau apa ya. Yang keenam, melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Jadi ketika kita sampai di masjid, maka jangan duduk, tapi kita sholat dulu, sholat tahiyatul masjid. Kemudian yang ketujuh, membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah Jumat dimulai. Jadi sebelum khatib datang ya, kita baca Quran dulu, kita zikir dulu ya, kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bagus ya.
Kemudian yang kedelapan, memperbanyak doa dan salawat atas Nabi Muhammad. Jadi kita juga bisa berdoa, kemudian bisa bersalawat juga ya. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang adab sholat Jumat. Yang pertama, meluruskan saf, atau barisan sholat. Saf yang di depan apabila masih kosong, maka kita harus segera isi. Jadi salah satu kesempurnaan dari sholat berjamaah itu adalah safnya itu harus lurus, kemudian rapat. Jadi itu salah satu keutamaan ya sholat berjamaah. Yang kedua adalah ketika khotib sedang berkhutbah, maka tidak boleh berbicara satu kata pun. Berkata-kata saat khutbah sedang berlangsung ya, itu akan menjadikan sholat Jumat kita sia-sia. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang hikmah dari sholat Jumat. Yang pertama adalah hikmahnya itu ya adalah memuliakan hari Jumat ya. Yang kedua adalah menguatkan tali silaturahim antara umat Islam ya. Kemudian ketiga, mencari keberkahan Allah. Yang keempat, menambah semangat bekerja ya. Yang kelima adalah melipat gandakan pahala kebaikan. Nah, yang keenam, disiplin terhadap waktu. Nah, apa saja halangan bagi kita untuk melaksanakan sholat Jumat? Maka ada beberapa halangan ya. Kita boleh tidak melaksanakan sholat Jumat kalau kita memiliki beberapa halangan ini. Yang pertama adalah sakit yang menghalangi kita untuk pergi. Misalkan kita sakit pilek, sakit demam, tidak apa-apa, maka tidak sholat Jumat ya. Atau kita memiliki sakit yang menular sehingga berbahaya kepada orang lain, juga itu tidak apa-apa, kita tinggal di rumah dulu. Kemudian yang kedua adalah hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi memang keadaan alamnya sangat berbahaya, maka kita diperbolehkan untuk sholat di rumah. Kemudian yang ketiga adalah musafir. Jadi kita sedang dalam perjalanan, sedang naik mobil, sedang naik pesawat ya, sedang dalam perjalanan lah pokoknya. Maka kita boleh untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Kemudian keadaan yang tidak aman. Maksudnya keadaan yang tidak aman itu adalah mungkin jarak antara rumah kita ke masjid itu sangat berbahaya. Mungkin ada begal ya, mungkin ada binatang buas yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Kan tidak semua daerah itu perkotaan ya, mungkin ada pedesaan. Nah, mungkin di desa-desa tertentu jarak antar rumahnya jauh, kemudian ada banyak binatang buas, mungkin ada harimau ya. Nah, kalau misalkan keadaannya memang sungguh-sungguh tidak aman, maka kita boleh untuk melaksanakan sholatnya itu di rumah. Tapi kalau misalkan masih aman ya, maka wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.